Oke, semangat pagi Bang. Semangat pagi. Wih, gimana kabarnya sore ini? Luar biasa, selalu lebih baik hari ini dari kemarin, dan tentunya besok kita harus jauh lebih baik dari hari ini. Ya, mantap nih Bang. Sore ini kita akan mungkin diskusi ringan dulu tentang beberapa poin yang sepertinya menarik nih menjelang 17 Agustus besok. Yang pertama, jadi nggak basa-basi deh, langsung saya tanya nih. Ya. 75 tahun Indonesia nih Bang. Menurut Bang Rian, kita sebagai Indonesia ini sekarang kondisinya gimana? Apakah ya baik-baik saja terlepas dari pandemi ini, atau kita juga sedang kritis juga nih atau gimana? Melihat 75 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, itu tentunya waktu yang cukup panjang. Bukan setahun, 2 tahun. Tapi sebentar coba kita flashback bagaimana di tanggal 17 Agustus 1945 para pemuda-pemuda bangsa kita ini berkumpul, merumuskan menjadi founding fathers, dan berikutnya memproklamasikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan kita dengan hikmat mengibarkan sangsaka merah putih. Merah darah kita, putih tulang kita, merah putih kita. Mereka adalah anak-anak muda bangsa yang luar biasa saat itu. Ketika kita melihat di waktu sekarang, maka kita boleh lihat negara ini 5 tahun ke depan dengan melihat anak-anak muda kita hari ini. Saya, Rian Nasution, Managing Director Satu Pintu Solusi Consulting, punya 3 anak. Mereka luar biasa. Mereka adalah amanah yang luar biasa dari Tuhan, sama seperti bagaimana kemerdekaan ini harus kita isi. Mereka yang pertama bernama Putri Ayu Rizkiku Nasution, sekarang sudah duduk di sekolah menengah pertama. Berikutnya yang kedua Ragil Samudra Ilmu Nasution, juga baru saja mengenyam di sekolah menengah pertama. Dan yang terakhir adalah Keisha Penggenap Kasih Nasution, baru duduk di sekolah dasar. Apa yang menjadi menarik bagi mereka yang akan memikul tanggung jawab sebagai generasi membawa bangsa ini ke depan? Pendidikan. Pendidikan adalah aset yang paling penting. Dan kondisi hari ini yang terjadi, mereka kehilangan waktu bermain dan belajar. Apa yang terjadi? Otak mereka sangat rigid. Pola pikir mereka sangat rigid. Mereka hanya tertumpu pada gadget. Mereka hanya tertumpu pada daring. Dan ini tentunya akan membuat mental mereka sangat terganggu. Bukan kita tidak sepaham untuk melakukan proses pendidikan, misalnya jarak jauh, misalnya menggunakan pola online, tetapi ada yang hilang. Dan ini kita bisa lihat betapa banyak anak-anak sekarang mulai berpikir untuk melakukan hal-hal yang pada saat terdahulu kita tidak pernah melihat itu. Nakal dalam kenakalan anak-anak adalah hal yang normal. Tapi ketika mereka sudah menjadi orang yang berpikir melaksanakan proses tindakan kriminal, itu menjadi luar biasa. Ada kegagalan di pola pendidikan kita saat ini. Kita perlu turun, revisit, evaluasi, karena cita-cita luhur bangsa kita dalam pola ketuhanan yang Maha Esa
dibangun oleh NKRI ini selama 75 tahun, tentunya kita ingin budi pekerti, akhlak-akhlak orang-orang kita, warga negara Indonesia mampu jauh lebih baik dari kemarin. Luar biasa itu pendidikan yang kita lihat untuk hari ini, dan rasanya ini adalah tugas kita semua. Jangan pernah bercerita pendidikan formal, karena pendidikan formal bukanlah satu konsep untuk melepaskan tanggung jawab. Tapi kita, orang tua, kita, masyarakat, harusnya mulai berbasis dan bersandar pada pendidikan informal dan non-formal. Bagaimana kita dididik dari rumah kita, dan bagaimana kita punya lingkungan yang mampu menciptakan nilai tambah. Formal tidak lebih dari 50% mengelola pola pikir kita. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Bang, balik ke isu pendidikan tadi, yang informal dan non formal ini kan memang sebelumnya juga udah jadi tanggung jawab si orang tua. Nah sekarang yang formal ini sepertinya juga karena pandemi ini harus bergeser nih, orang tua juga akan perlu terlibat di sini gitu. Sepertinya ini kelabakan yang justru yang formal ini, atau gimana kira-kira harus bersikap si ininya? Oke. Konteks kita ketika bicara sebuah pendidikan formal, maka itu menjadi sebuah pemikiran pelepasan dari tanggung jawab. Saya sudah sekolahkan anak saya di international school. Anak saya sudah kuliah di kampus yang luar biasa, dan pasti dengan itu punya keyakinan bahwa mereka menjadi produk-produk yang luar biasa. Hal yang seperti itu jauh dari hal yang kita harapkan. Pendidikan informal, pendidikan non formal itu sebetulnya adalah dasar, karena bagaimana kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita di rumah, itu yang akan tercermin di luaran dalam perilaku mereka. Sekali lagi juga kita akan lihat dengan siapa anak-anak kita bergaul, bagaimana mereka berteman dengan teman-temannya, itu juga akan menjadi pengaruh besar dalam penciptaan budi pekerti anak-anak kita. Lalu kenapa sekarang menjadi sangat sulit untuk orang tua ikut serta berbagi dalam pola pendidikan daring? Karena memang pola pikir orang tua saat ini tidak pernah terfikirkan pendidikan formal dan informal adalah bagian yang terpenting dalam proses pendidikan anak-anak. Kayak gitu jadinya. Jadi kita perlu lihat turun. Satu contoh, seorang profesor yang luar biasa, Emil Salim, itu dibangun bukan dengan sebuah pendidikan formal, tetapi dengan konsep dididik oleh orang tuanya, dan berikutnya ikut pada ujian-ujian, lulus ujian-ujian, dan akhirnya dapat mendapatkan gelar-gelar akademis. Jadi betapa luar biasanya seorang Emil Salim bisa mendidik anak-anaknya. Itu perlu jadi suri teladan dan benchmarking kita. Banyak orang yang diciptakan sukses bukan dari pendidikan formal. Baik. Sepertinya akan agak balik ke belakang nih Bang, saya bertanya ya. Dari proses pendidikan, misalnya ya kami nih, beberapa dari kami mungkin proses formal ini justru sering istilahnya salah jurusan atau apa seperti itu. Padahal kami juga banyak belajarnya justru di informal, non formal, dan lingkungan gitu. Nah, apakah ada yang salah nih di pendidikan formal kita, atau memang prosesnya memang begitu, tidak ada keharusan harus sekolahnya A, kerjanya di A, seperti itu? Pemahaman terhadap pola pendidikan formal rasanya akan menjadi sangat menyempit ketika dikorelasikan dengan potensi atau probability mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Sekali lagi, basis akademis itu tidak menjanjikan teman-teman, adik-adik yang sekolah di kampus manapun juga
fakultas manapun juga itu mendapatkan pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus. Karena pendidikan akademis itu mengkonsep orang-orang lulus S1 untuk bisa masuk S2, lulus S2 untuk bisa masuk ke S3. Sedangkan apa yang membedakan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu hanya satu, pola pikir. Kita pernah dapat cerita bagaimana seorang office boy sekarang menjadi orang yang luar biasa kalau indikasi kesuksesannya adalah financial. Siapa yang nggak tahu Bapak Haritano? Oh, beliau luar biasa. Latar belakangnya kita boleh lihat. Apa pendidikan formalnya? Sri Kandi Indonesia. Seorang menteri, Ibu Susi. Kita boleh lihat. Tapi pendidikan informal dan non formalnya itu membangun pola pikirnya untuk berpikir taktis, praktis, dan sangat masif. Itu luar biasa. Jadi itu sebetulnya yang penting buat kita. Salah jurusan? Tidak ada. Yang ada, kita tidak mau berpikir untuk merubah pola pikir kita. Itu yang kita temukan di kalangan adik-adik kita, teman-teman kita. Oke, menarik Bang, yang salah jurusan, bukan, yang pola pikir. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk melatih itu Bang? Atau sepertinya di formal pun yang melatih pola pikir ini jarang bisa ditemuin. Oke, jadi metode mana yang paling menarik untuk belajar itu yang perlu kita lihat. Teman-teman yang sukses pola belajarnya hanya satu, learning by forcing. By forcing, dipaksa. By forcing. Jadi kondisi yang membuat mereka akan menjadi sukses. Tingkat kesulitan yang cukup tinggi membuat orang akan mampu mengadaptasi kesulitan itu menjadi challenge dan akhirnya menjadi kunci suksesnya. Sebentar kita tengok teman-teman yang ada di Magelang. Ketika mereka masuk Akpol, bisa dibayangkan mereka masuk dengan kondisi lulus SMA yang belum apa-apa. Tapi ketika mereka keluar dari sana, kita bisa lihat bentuk tubuh hampir sama, perut yang datar, itu ideal sekali bagi seorang pria. Dan cara makan yang tertib, yang padahal mereka adalah orang-orang yang relatif juga mampu. Tetapi itu yang diciptakan dengan pola yang dibendung dalam sebuah tadi learning dan forcing, itu akan menghasilkan pola pikir yang luar biasa. Nah, istilah pendidikan kita itu adalah ditemukannya titik kuantum. Titik kuantum. Ya. Jadi kapan kuantum itu ditemukan? Kita boleh lihat penemu-penemu, misalnya siapa yang menemukan apa. Itu dimulai dari titik kuantumnya. Bagaimana Thomas Alva Edison setelah 50.000 kali dia mencoba tetapi dia akhirnya menemukan. Atau misalnya untuk kondisi hari ini, bagaimana teman-teman yang terdampak pandemi COVID-19, mereka dengan dipaksa akhirnya bisa jualan online yang tadinya tidak akrab dengan dunia online. Mereka dipaksa bisa jualan dari mobil yang tadinya mungkin mobilnya hanya digunakan hanya untuk jalan-jalan. Nah, learning by forcing, sekali lagi, itu yang membuat kita bisa mengerti apa makna sukses, apa makna berhasil. Oke, yang learning by forcing Bang. Learning by forcing ini akan mengarahkan kita ke makna kesuksesan seseorang kan, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Abang apa sih makna sukses itu sebenarnya? Oke. Ketika kita bicara sebuah konsep pendidikan dan dikorelasikan dengan tingkat kesuksesan, maka hanya satu jawabannya, seberapa besar manfaat kita bagi orang sekitar. Itulah sukses. Ketika Anda menguasai bidang komputer, lalu Anda hanya gunakan itu untuk sendiri dan tidak berbagi atau bahkan tidak memiliki impact apapun buat orang lain, jauh dari sukses. Even IP Anda 4, itu apa ya? Di mana suksesnya?
Bisa dibayangkan ketika mereka melakukan proses learning by forcing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Korea Selatan, itu lompatannya, kita 75 tahun berdaulat. Mereka dalam 75 tahun itu sudah bisa buat apa dan kenapa bisa begitu? Lihat anak-anak muda. Katakan mereka yang terangkum dalam BTS. Itu mereka dipaksa untuk ikut wajib militer dan mereka ikut dengan sukarela. Hari ini kita baru disuruh satu saja, coba pasang bendera merah putih di rumah-rumah kita. Tingkat kemalasannya bahkan keengganannya tinggi sekali. Apa ini respect kita terhadap founding father kita? Apa ini yang namanya ideal dalam kemerdekaan kita yang sudah 75 tahun? Nilai dan juga rasa merdeka itu sudah hilang. Mungkin kita bisa bilang hari ini 75 tahun kita berdaulat, tapi kemerdekaan itu belum pernah terasa di dada kita. Baik. Menarik Bang, tentang kemerdekaan dan tentang pendidikan. Si Mas Menteri yang sekarang ini selalu bahas tentang merdeka belajar. Ya. Sedangkan situasi seperti ini kelihatannya ke arah yang sebaliknya nih. Orang-orang lebih sulit untuk belajar sesuatu. Menurut Abang gimana? Baik. Apresiasi untuk Menteri Pendidikan kita yang hari ini punya wacana baru. Walaupun memang kalau kita bicara suka dan tidak suka itu selalu muncul bersamaan. Tapi satu hal yang menarik bahwa ketika kita sudah terpola, pendidikan itu adalah formal dan akan dikembalikan menjadi pendidikan informal dan non-formal, itu barrier tingkat penolakan dari kita sebagai orang tua misalnya itu cukup tinggi. Padahal yang dimaksud oleh Menteri Pendidikan kita ini adalah bagaimana mengembalikan hitah pendidikan. Hitah pendidikan itu adalah informal dan non-formal. Siapa yang pernah berpikir orang kelas 4 SD, yang lulus kelas 4 SD itu punya sebuah grup yang namanya Indo Mobil, Indomaret, Indo Semen, dan Indo lainnya. Ini pola pikir yang terbangun. Jadi kalau ada penolakan, sekali lagi mereka seharusnya bisa memahami hitah pendidikan. Bukan karena di mana sekolahnya, bukan karena bagaimana kita menyekolahkannya, bukan bagaimana fasilitasnya, tapi bagaimana niat untuk bisa menjadi manfaat bagi orang sekitar. Itu yang terpenting. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama ya sebenarnya Bang. Betul. Kalau dilihat dari kacamata itu ya. Iya. Bisa dibayangkan bagaimana seorang yang biasa menjadi seorang nelayan punya sebuah airline, misalnya Susi Air, dan bahkan punya pos-pos tertentu yang VIP, bahkan punya teman-teman yang koleganya juga luar biasa, dan ketika dia berbicara itu konsepnya bukan lagi konsep akademis, tapi adalah konsep praktisi yang didukung oleh sistem akademis yang masif. Itu kita bisa lihat dalam ceramah-ceramahnya Ibu Susi. Lalu kita bisa lihat bagaimana teman-teman pengusaha itulah hal-hal yang kita sebut merdeka belajar. Darah kita tetap merah, tulang kita tetap putih, hati kita tetap merah putih. Dimanapun kita, proses belajar seharusnya kita punya manfaat untuk NKRI. Baik Bang. Kita agak bergeser sedikit. Yang pendidikan tadi juga sepertinya akan erat dengan perekonomian yang sekarang. Iya. Nah, udah mulai rilis beberapa negara tetangga mengumumkan resesinya dan cepat atau lambat nih akan berpengaruh ke Indonesia sepertinya, dan ini juga akan berpengaruh ke semua sektor kehidupan. Nah, seberapa siap nih, atau kan Abang melihat Indonesia kondisinya seperti apa nih ke depan? Baik. Menyikapi konsep ekonomi pada 75 tahun
kemerdekaan Republik Indonesia, belum lagi ditambah beban global yang sangat-sangat berat buat seluruh dunia dalam beraktivitas, khususnya dalam kegiatan perekonomiannya. Maka yang paling pertama tentunya kita menyikapi konsep resesi. Resesi konsepnya adalah bagian dari bagaimana kita memiliki ketidakmampuan secara nyata, merdeka, untuk dapat mengelola negara sendiri. Kita boleh lihat resesi yang pertama misalnya, atau yang disampaikan oleh teman-teman dari Singapura. Kenapa resesi muncul di Singapura? Negara Singapura bukanlah negara yang bisa mandiri. Negara Singapura adalah menyediakan jasa. Maka pengguna-pengguna jasa, baik itu jasa dari transport, port, jadi di sana ada port-port yang memang besar disiapkan. Lalu dari jasa misalnya penerbangan, transport airline, di mana di sana sebagai tempat singgah, itu menyebabkan mereka tidak mampu mandiri. Menyikapi itu, seharusnya Indonesia tidak mengalami krisis karena sumber daya alam dan sumber daya manusia itu luar biasa kita punya. Kita sangat kaya. Tapi apa indikator yang muncul? Ternyata pertumbuhan ekonomi kita sudah turun, bahkan minus di 5,48. Artinya apa? Kalau kita telisik lebih dalam, barang-barang yang kita hasilkan itu mengandung unsur import yang tinggi. Bahasa kerennya raw material imported oriented. Berapapun besarnya kita produksi, karena kita masih menggunakan unsur import, ya mau tidak mau harganya tetap akan terimbas. Maka sekali lagi untuk saat ini, kondisi ekonomi yang seperti ini kita harus siap. Ketahanan pangan, ketahanan mandiri. Maka dalam konteks ini sangat jelas dan kentara, maka sektor-sektor informal hampir sama tadi, pendidikan informal, ini sektor informal lah yang akan bertahan lebih kuat. Boleh lihat, kita main sebentar ke jalanan, kita lihat teman-teman sudah mulai buka lapaknya dari mobil, yang tadinya itu semua rata-rata mereka mungkin punya penghasilan yang lebih, karena kita bisa lihat mereka punya kendaraan sendiri. Di sisi lain kita bisa lihat bagaimana teman-teman yang biasanya mendominasi kelas menengah turun ke bawah. Siapa yang gak ketemu pizza di pinggir jalan? Itu sektor informal. Nah, maka kita harus siap terjun ke segala sektor yang namanya sektor informal. Makanan siap saji sudah tidak ada, tapi kita yang menyajikan di dapur-dapur kita. Yang tadinya kita tidak terbiasa untuk memasak, kita sudah mulai untuk melirik itu. Perjalanan kita, misalnya ketika kita jalan di sepanjang jalan, kita bisa lihat sumber-sumber alam itu berjalan dijajakan di pinggir jalan. Dulu tidak ada orang jual ikan segar. Kenapa? Karena semua produk-produk tersebut itu sudah dikonsumsi oleh teman-teman dari bisnis pariwisata. Hotel-hotel sudah ambil sayur-sayurnya, hotel-hotel sudah ambil dagingnya, hotel-hotel sudah ambil telurnya, hotel-hotel sudah ambil ikannya. Hari ini tadi yang kita sebut kemandirian, merdeka. Kita harus kelola sendiri dan kita siap sajikan untuk kita sendiri. Ini yang kita sebut merdeka. Nah, ini adalah challenge di kondisi saat ini, di 75 tahun Indonesia merdeka. Bila ini tidak mampu, maka yang terjadi bermuara kepada chaos. Apa maksudnya? Sehingga orang lebih mudah berpikir irasional, orang lebih mudah berpikir untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat, bahkan melaksanakan unsur-unsur yang sifatnya kriminal. Ya, poin yang menarik Bang tentang pangan, ketahanan pangan, itu berarah ke pertanian, Baik. ke makanan dan seperti itu. Nah, kebutuhan pokok
Nah ini yang selama ini ke belakang sepertinya luput dari radar yang anak muda nih, Bang. Yep. Karena petani, contoh lah di Bali itu 70%-nya di atas 60 tahun. Yep. Sudah sangat tua. Yep. Dan kami tidak tertarik ke Untuk sana, untuk menggarap. Padahal ini sektor yang sangat seksi seharusnya ya, karena Betul. orang tidak mungkin berhenti makan. Nah, gimana seharusnya nih Bang anak muda ini bersikap? Iya, jadi kenapa menjadi sektor industri pertanian itu tidak dikelola, tetapi pertaniannya tetap dipertahankan. Ayo kita sedikit lihat ke teman-teman di New Zealand atau Selandia Baru, itu mereka menggunakan sistem industri. Kalau kita bilang industrinya pertanian, industrinya peternakan, itu semua dikelola dengan tahap-tahap yang tepat, waktu-waktu yang tepat, sehingga hasilnya juga menjadi tepat. Di Indonesia kita sangat sayangkan, kita menyempit sedikit ke Bali, kita lihat berapa banyak bidang tanah yang sudah beralih fungsi dari pertanian menjadi pemukiman. Ini luar biasa, ini sangat menyakitkan bagi petani dan industri pertanian itu sendiri. Tapi ketika kita bicara sebuah industri, kita kaji lagi lebih dalam, ternyata teman-teman yang menggarap tanah itu sendiri bukanlah sebagai petani, tapi lebih pada buruh tani. Lalu berikutnya, barang-barang yang disiapkan untuk pertanian lebih cenderung konsepnya adalah import dan yang kita sebut bagian dari keunggulan teman-teman yang memiliki konsep. Misalnya kita sebut saja plasma inti. Petani yang menjadi buruh tani dimodali bibit, dimodali pupuk, mereka juga disewakan tanah. Rata-rata tanah pemiliknya sudah ada dan relatif juga bukan orang lokal Bali. Nah, hal-hal yang kita sebut konsep plasma inti ini ya tidak akan menghasilkan lebih dari apa yang dihitung di dalam UMR atau UMK, itu nilainya. Karena basisnya di sana. Sehingga tidak ada orang yang merasa sukses di dalam bidang pertanian, mereka enggan dan akhirnya mereka mengalihfungsikan bidang tanahnya, lalu berikutnya mereka merasa sudah sukses dengan menjual tanah. Ini yang jadi masalah. Kapan kita mampu mandiri dalam sektor bukan pangan saja, tapi sumber daya alam? Mana yang ada? Coba boleh disebut. Ikan masih dicuri. Minyak bumi masih di-drill, masih digali oleh teman-teman luar. Kita hanya menyediakan lahan. Apa yang ada? Hutan dinikmati oleh teman-teman dari luar. Bahkan perkebunan, kita mau bicara sawit, kita mau bicara tembakau, kita mau bicara cengkeh, semua berbasis luar. Jadi kita bukan industri pertanian, kita bukan industri peternakan, kita bukan membangun sebuah industri yang sifatnya bisa memberikan nilai tambah bagi para petaninya, tapi lebih pada penciptaan buruh-buruh, baik itu buruh tani, baik itu buruh ternak dan segala macam. Nah ini kondisi yang kita sebetulnya luput. Nah, kalau ini terjadi terus ya tentunya tidak memiliki nilai jual buat teman-teman. Siapa yang mau masuk ke fakultas pertanian? Karena katanya sampai sekarang fakultas pertanian urusannya malah membangun rumah, bank, begitu kan? Nah ini jauh. Jadi hal-hal apa yang kita inginkan jauh dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini gambaran kenapa saat ini kita relatif boleh dibilang gagal. Baik. Ya, pandemi ini harusnya memberi kesadaran ke kita untuk kemandirian itu ya, Bang. Siap. Maksudnya tadi Abang cerita tentang Singapura, mereka nggak punya sumber daya alam yang kuat gitu.
Tapi harusnya kita nih yang katanya tongkat batu jadi tanaman, harusnya kita bisa lebih mandiri gitu. Kira-kira yang menjadi sumber ini kita belum sadar nih, di sini nih salahnya gitu tuh apa Iya. Bang? Sebelum kita lanjut ke belajar ke berikutnya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa tidak semuanya yang kita beli itu adalah bagian yang menarik untuk dikerjakan. Artinya begini, kesadaran bahwa mendapatkan sesuatu dengan mudah itu yang harus dihilangkan. Tadi, mudah saja orang berpikir bahwa nanti ketika saya menginginkan makan, saya tinggal datang ke rumah makan. Lalu saya pesan dan disajikan dan saya bisa makan dengan enak. Dalam proses tadi, lingkar dari pesan sampai penyajian, di situ banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Baik di rumah makan itu, dari yang masak, dari yang menyajikan, bahkan bagaimana kita dapat yang raw materialnya atau bahan bakunya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi kesalahan kita pertama, kita enggan. Ada keengganan yang cukup tinggi untuk berproses. Karena kalau kita menanam sesuatu itu ada proses. Kalau kita mengerjakan sesuatu ada proses. Kita butuh sesuatu yang instan. Padahal di dalam kehidupan ini gak ada yang instan. Yang instan cuma ada di dongeng, di cerita khayal. Tapi itu benaknya sudah muncul. Jadi instan. Pendidikan itu investasi yang panjang. Indonesia ini untuk berinvestasi di pangan juga investasi yang panjang, bukan 1 hari 2 hari. Dan pola pikir itu sudah teracuni dengan basis apa? Komisi. Kalau komisi itu instan. Ya, saya jual sekilo, nanti komisinya sekilo dapatnya 1.000. Kalau saya jual 10 kilo, saya dapat 10.000. Sudah selesai. Basisnya komisi. Commission base. Itu penghancur yang luar biasa tuh. Itu derat penghancur yang paling keren saat ini. Based on commissions. Kalau kamu bisa menghasilkan misalnya cengkeh dalam kurun waktu ini 100 kilo dan kamu bisa membuat ini menjadi layak, maka komisi kamu sejumlah ini. Mereka akan beli ke petani-petani. Mereka kumpulkan petani-petani, mereka tawar semurah mungkin sehingga tidak muncul itu namanya nilai tambah bagi petani. Jangan salah, yang dapat komisi itu bisa lebih kaya dari petaninya. Nah, ini dia. Jadi tolong commission base ini di-erase, di-delete dari otak kita dan kita berbasis pada proses dan investasi. Ini tingkat pertama yang perlu diperbaiki. Sekali lagi, pola pikir. Pola pikir. Ya, itu sepertinya Bali terutama udah mendarah daging. Mendarah Dengan daging. Plat DK-nya dengan komisi. Iya. Ya Bang, kita tadi bahas resesi, kita juga bahas tentang informal. Nah, ada yang menarik nih yang pola belakangan. Teman-teman yang sebelumnya kerja di, contoh lah yang kecil ini di Bali, yang punya mungkin kerja di industri yang formal yang sebelumnya, ini turun ke informal. Iya. Terus ada juga yang bergantung dengan industri, cuman mereka nggak punya kemampuan untuk banting setir segera untuk ngambil di peluang informal. Apakah ini akan berpotensi ada chaos semacam itu, Bang? Terutama untuk Bali ya. Iya. Jadi kesiapan kita mengadaptasi itu adalah hal yang terpenting, apapun kondisinya. Mau itu karena COVID-19 yang kita mungkin orang bilang ini adalah pandemi global, mau itu apapun kondisinya, sebetulnya pola adaptasi manusia itu adalah pola adaptasi yang paling sempurna. Nah, ketika konteksnya muncul bahwa kondisi di 75 tahun kita berdaulat, lalu berikutnya kita mendapat sebuah anugerah dengan pandemi global COVID-19 ini,
Kenapa kita bilang anugerah? Coba boleh lihat saham Telkom itu naik terus. Pertumbuhan dari saham Telkom itu nggak bisa terprediksi lagi. Dan orang-orang Telkom itu sekarang masanya masa panen. Itu luar biasa. Nah, tapi di balik itu, karena kita hidup di dalam dua sisi keping uang, tentu kalau ada yang naik, pasti ada yang turun. Ada yang sukses, pasti ada yang kurang sukses. Nah, ketika pola adaptasi tidak terjadi, lalu berikutnya pada saat yang sama, kita lihat sektor informal begitu naik, begitu booming, dan orang akhirnya ikut serta di dalam sana, bukan sebagai pemutus, bukan sebagai yang menentukan pilihannya, tetapi sebagai pengikut, follower. Ini agak berat. Apa yang terjadi? Mereka sebetulnya tidak siap untuk itu, dan mereka hanya berpikir yang penting saya jualan, terlihat seperti sektor informal, kelihatannya seperti sektor informal, tetapi tanpa kalkulasi yang tepat. Nah, ini yang banyak akhirnya dirasakan bahwa, wah, kenapa saya terus merugi? Seharusnya yang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu hari ini banyak sekali diskusi yang dibangun tentang itu. Itu hari ini banyak sekali hal-hal yang bercerita tentang itu. Dan biasanya cerita yang gagal itu efeknya adalah 100 kali dari cerita yang sukses. Sehingga seolah-olah yang kita dengar adalah kegagalan orang. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau adaptasi itu tidak bisa dilakukan dengan tepat dan cepat, maka ini kejadiannya. Konsep orang merasa gagal, konsep orang merasa frustasi, lalu muncul culture blaming, dan pada akhirnya muncul pola-pola yang sifatnya itu di luar kebiasaan. Kita boleh lihat bagaimana konsep irasional atau di luar kebiasaan terjadi di dalam pola-pola adaptasi dari mereka yang melakukan proses jualan, proses katakanlah berbisnis di sektor informal. Yang tadinya mereka punya karyawan, sekarang mereka tidak punya karyawan. Itu irasional. Seorang bos turun tangan, bekerja sendiri. Yang masak dia, yang jualan dia, yang makan bahkan dia juga. Iya, tapi inilah kenyataannya. Nah, itu irasional yang dulu tidak pernah terfikirkan. Jadi perampingan bukan lagi menjadi satu hal yang aneh di dalam kondisi sekarang. Nah, ini kira-kira bagaimana konsep irasional itu terjadi di dalam sebuah kondisi yang diharapkan dan mengharapkan orang bisa survive. Ketika mereka terjun ke irasional, tidak ada satupun yang berpikir Pizza Hut itu ada di pinggir jalan dengan harga 100.000 dapat 4 pieces. Itu irasional sekali. Tapi itu kenyataannya. Tidak pernah terbayangkan sebuah mobil Pajero itu ketika diangkat belakangnya lift up-nya itu ternyata isinya telur. Itu terjadi hari ini. Itu konsep yang irasional gitu. Nah, itu bagian-bagian yang baik. Ya, artinya ketika itu disikapi dengan positif, ya tentunya akan menjadi positif pula. Tapi di sisi lain, karena kita hidup di dua sisi keping uang, kalau ada positif pasti ada negatif. Oke, Bang. Ini terkait dari proses yang adaptif tadi. Ya. Sudah lewat hampir 6 bulan. 6 bulan. Ya, pandemi ini ketika Bali mulai benar-benar tidur, 6 bulan kemudian sepertinya masih belum ada tanda-tanda kebangkitan gitu, ataupun ini sebenarnya, saya tarik ke belakang sih. Kalau saya bayangkan sebuah atau seorang manusia kehilangan 70% nih asupannya, harusnya ini benar-benar sudah lesu. Nah, tapi menarik di sini masih bisa ngopi, masih bisa
jalan seperti biasa kelihatannya orang-orang gitu, nggak sampai chaos. Tadinya asumsi saya apa memang modal sosialnya di Bali ini cukup besar, atau memang sebelumnya kue pariwisata ini memang nggak berputar di sini, Mas? Baik. Kira-kira gimana? Kalau kita melihat Bali hari ini, sekali lagi dengan kacamata 75 tahun Indonesia berdaulat, dirgahayu untuk Republik Indonesia, yang tentunya juga Bali bagian dari Republik Indonesia ini, dan Bali sangat didrive oleh sektor industri pariwisata. Lalu berikutnya kita bisa lihat kenapa orang menganggap ini belum menjadi konsep yang normal. Kita sering dengar konsep new normal. Maksudnya apa? Untuk new normal, maka kita harus set indikatornya juga sesuatu yang baru. Nah, kalau indikatornya tidak diset dengan yang baru, maka belum new namanya. Ketika indikatornya adalah sama, jumlah orang yang menggunakan kamar, okupansinya berapa, lalu jumlah hotel yang ada di Bali berapa. Kalau itu kita balik sedikit saja, kita bilang kalau indikasinya kita arahkan kepada length of stay, spending dari mereka, lalu domestic market, ada nggak yang kurang? Nggak ada. Itu masih tumbuh dan berkembang. Nah, ketika orang-orang tidak mau mengadaptasi ini sebagai sesuatu kebiasaan yang baru, mereka masih berpikir, ayo kalau kayak gitu saya buka travel aja, karena nanti berikutnya saya akan jemput orang dari bandara. Jadi guidance-nya masih dari bandara untuk Bali, pola pikirnya. Padahal guidance-nya tidak dibangun dari bandara lagi, tapi misalnya dibangun dari tingkat keluhuran Balinya sendiri. Tidak mungkin pemerintah mau membuka Bali dan Banyuwangi sebagai benchmarking untuk sektor pariwisata di bulan Juni kemarin. Artinya apa? Kita bisa melihat sekarang. Contoh kemarin kami keluarga jalan-jalan di satu tempat di hotel, itu okupansinya hampir sampai 80%, dan di hari berikutnya itu 100% karena kami tidak bisa extend. Dan harganya pun bukan harga yang relatif murah. Artinya masih punya daya beli. Tapi daya beli ini harus didrive sedemikian rupa dalam bentuk-bentuk yang lain, bukan bentuk yang sama dengan kemarin. Kalau kemarin kita bisa bayangkan ketika ada orang asing datang, itu kita sangat mendewakan orang asing. Bahkan kita menganggap orang asing itu adalah sebagai sesuatu yang memberikan nilai tambah buat Bali. Walaupun sekarang orang asing tinggalnya itu di, maaf kita boleh bilang adalah hotel-hotel city. Harganya murah, long of stay-nya juga tidak panjang, spending-nya juga tidak banyak gitu. Mungkin kita bisa lihat ya pergeseran tahun terdahulu ke sekarang sebelum terjadi COVID-19 sebagai pandemi global. Jadi sebelum 75 tahun Indonesia ini, itu konsepnya asing didewakan, dan berikutnya pasarnya asing juga berubah. Yang sesungguhnya pendapatan kita itu tidak akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi jauh sebelum itu kita bisa melihat bagaimana teman-teman asing datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Kita lihat hari ini teman-teman asing datang ke Bali itu untuk apa? Cari kerja, bukan investasi. Ini yang kadang kita luput dengan itu. Dia foto-foto misalnya hotel, dia foto-foto tanah, dia jual online. Nanti komisinya lebih besar dari apa yang dihasilkan si penjual.
Nah, ini polanya. Jadi kalau ditanya apakah potensinya masih ada, sangat besar. Lalu yang kedua, apakah gitu kita harus berbasis pada indikator yang lama, buat new indikator. Lalu berikutnya, kalau kita bicara pasar pariwisata, maka dipastikan domestik adalah orang-orang yang memang memiliki pundi-pundi untuk dikelola. Ini gambaran yang harusnya bisa menjadi pandangan baru bagi teman-teman di industri pariwisata. Wah, menarik Bang. Ini pertanyaan terakhir nih. Untuk Bang Rian, kira-kira closing statement dari sesi ini, dan mungkin ada kaitannya juga dengan menyambut kemerdekaan besok. Jadi apa sih yang Bang Rian mau sampaikan? Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi dalam menyikapi kita berdaulat di 75 tahun, maka satu hal yang kita sampaikan adalah Dirgahayu Indonesia, Republik Indonesia yang ke-75. Kami tim Satu Pintu Solusi Consulting tentunya sangat apresiasi dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah kita. Tapi tidak lupa tentunya doa yang luar biasa kepada founding fathers kita yang telah memberikan kita kesempatan 75 tahun untuk hidup dan berdaulat di NKRI ini. Lepas dari itu semua, sekali lagi kita melihat ini semua dibangun oleh anak-anak muda yang luar biasa. Maka sekali lagi kita pun harus tetap berbasis kepada anak-anak muda, generasi kita, dan tentunya diawali dengan pola pendidikan yang tepat dan benar. Hal lain yang menjadi turunannya, baik itu perihal tentang ekonomi, sosial, budaya, dan mungkin juga pertahanan dan keamanan, itu akan menjadi sangat masif ketika generasi-generasi muda kita itu terdidik. Maka untuk itu, di Dirgahayu 75 tahun Republik Indonesia ini, harapan kami tidak lain tidak bukan kita sama-sama membangun anak-anak bangsa kita dengan satu indikator yang sama, memiliki akhlak yang luhur, memiliki budi pekerti yang luar biasa, sehingga mereka bukan menjadi musuh bagi bangsa kita.